Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kelas pada malam hari ini. Kami siap untuk dapat diperlengkapi dan mau belajar, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga kami pun boleh mendapatkan berkat kekuatan dari pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Baik, malam hari ini kita membahas satu tema yaitu tahan banting. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan tema ini tahan banting biasanya erat dengan yang namanya ini ya, uh, apa namanya, anti pecah belah ya, tidak gampang retak, tidak gampang pecah. Yang biasa gampang pecah itu apanya? Gelas, keramik, TV, kaca gitu ya. Yang biasa tahan banting, mau dilempar, mau dibanting sana sini, tapi tidak pengaruh. Apa biasanya? Besi, ya, baja, batu, mungkin ya. Nah, ini kalau kita melihat dari tema kita malam hari ini sesuatu yang menceritakan tentang kehidupan manusia, ya, kehidupan kita, bagaimana kita menjadi seorang yang tahan banting di tengah-tengah dunia ini. Tahan banting seperti apa sih yang dimaksud melalui tema kita pada malam hari ini? Saudara, kalau kita perhatikan, adakah manusia yang tahan banting? Seiring berjalannya waktu di tengah-tengah dunia ini, seolah-olah ya, manusia itu dengan segala kecukupan, dengan segala kelimpahan yang ada, yang serba ada, em, kecenderungan kehidupan manusia itu tidak tahan banting, ya. Makanya kan kalau ada anak-anak kampung ya masuk masuk kota atau anak-anak kota masuk kampung, nah di sana kita bisa melihat ada satu perbedaan yang sangat sangat signifikan ya. Kalau anak-anak kampung dia mau hujan-hujanan, mau bagaimanapun dia bisa tahan banting ya. Tetapi kalau anak kota yang sudah biasa dimanja, hidup dilayani, ya, segala sesuatunya serba ada ketika masuk desa, ketika masuk kampung, dengan kehidupan yang sangat terbatas, nah kita bisa melihat bahwa, wah, dia bisa tidak betah, dia tidak bisa tahan banting, dia tidak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya, ya. Nah, itu berbicara tentang kehidupan yang tahan banting. Nah, ada juga orang yang mengatakan bahwa, oh, seorang yang tahan banting itu bawaan dari lahir. Apakah demikian? Saudara, karakter yang tahan banting tentunya merupakan suatu proses ya dari pilihan yang kita buat di dalam menghadapi suatu kesulitan hidup. Jadi bukan bawaan dari lahir, bukan. Tetapi suatu proses yang merupakan pilihan kita ketika kita diperhadapkan pada kesulitan hidup. Seperti apa kesulitan hidup dan bagaimana respon seseorang dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, disitulah suatu proses terjadinya eh, kehidupan yang tahan banting, ya. Disitulah ujian yang sebenarnya menempa seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang tahan banting terhadap lingkungan, terhadap keadaan di mana dia berada. Nah, di dalam Alkitab tentu ada contoh ya, seperti misalnya Yusuf. Ya, Yusuf ini bisa dikatakan adalah pribadi yang tahan banting. Walaupun di antara saudara-saudaranya dia seorang yang sangat disayangi, sangat dimanja oleh ayahnya, ya. Jadi perbedaan kasih sayang di antara saudaranya itu dia melebihi, ya. Bagaimana dikasihi, disayang dan
dibanggakan oleh ayahnya. Dan melalui peristiwa kehidupan yang dialami oleh Yusuf, maka disitulah Tuhan menempa dia menjadi pribadi yang kuat, memiliki karakter yang kuat, yang tahan banting. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat kesuksesan yang diraih oleh Yusuf dalam perjalanannya. Jadi tidak secara tiba-tiba Yusuf bisa meraih suatu kehidupan yang nyaman, yang baik, yang sukses, tetapi itu melalui proses yang begitu berat, begitu sulit untuk dia jalanin. Dimulai dari dia dibuang, dijual, difitnah, dilupakan. Melalui proses itulah Tuhan membentuk Yusuf menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, yang tahan banting terhadap tantangan yang ada di sekitarnya, bahkan yang hadir dalam hidupnya. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini merupakan seorang rasul yang begitu militan. Ya. Rasul Paulus yang begitu kuat dan gigih di dalam komitmennya, kesetiaannya dalam memberitakan Injil. Sehingga apa yang terjadi dengan Paulus, demi Injil dia berani mati. Ya, demi Injil Yesus Kristus dia berani di penjara, hidup di dalam kesengsaraan, tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, dia memiliki mental yang begitu kuat. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang tahan banting itu? Kita coba memperhatikan ya, satu persatu. Ciri orang yang tahan banting. Yang pertama adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi ciri orang pertama ya, orang yang tahan banting. Yang pertama adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Orang yang bertanggung jawab atas hidupnya ini adalah orang yang terlatih menghadapi tantangan hidup. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab atas kehidupannya, yang selalu bergantung kepada orang lain, apa-apa yang menjadi kebutuhannya, dia selalu bergantung, berharap pada pertolongan orang lain. Dalam arti dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya saja, dia membutuhkan orang lain. Jadi bisa kita bayangkan, orang itu tidak bisa tahan banting ketika dia ada di dalam situasi dan kondisi yang tidak mampu dia atasi. Tapi orang yang tahan banting ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap hidupnya, ya. Dia tidak sedikit-sedikit minta pertolongan, dikit-dikit menggantungkan hidupnya untuk dapat ditolong orang, dikit-dikit dia begitu lemah di dalam menghadapi menyelesaikan masalahnya, dikit-dikit dia pokoknya selalu bergantung kepada orang lain. Ya, coba kita melihat ini. Ya. Nah, biasanya orang yang tangguh dan orang yang tidak tangguh, orang yang tangguh ini orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, orang yang kuat, orang yang mampu mengatasi persoalannya, orang yang mandiri, gitu ya. Itu sebenarnya terbentuk dari pola asuh orang tuanya. Ya. Coba lihat anak yang manja ini dengan anak yang mandiri. Kalau anak yang manja ini orang tua yang di depan dalam menyelesaikan masalah. Dikit-dikit kalau ada masalah, orang tua maju untuk menyelesaikan. Sehingga anaknya ini udah belajar gitu ya untuk bisa menyelesaikan persoalan. Kalau ada lubang di depan, mamanya selalu membelain, tenang nak, ibu akan selesaikan. Tenang nak, ibu akan menyelesaikan. Tapi orang tua yang melatih anaknya untuk hidup mandiri, bisa menyelesaikan persoalannya, orang tua selalu mendampingi, ya, mendampingi. Anaknya selalu dipercayakan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dia hadapi sambil orang tuanya mendampinginya. Sehingga alhasil
Dua anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan pola asuh yang berbeda ini, tentu hasilnya juga berbeda, ya. Kenapa anak mandiri ini pada usianya yang besar menjadi seorang yang bertanggung jawab, yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang lain, menjadi seorang yang tangguh, yang tahu bagaimana mengatasi suatu persoalan, ya. Karena ini tadi pola asuh dari orang tuanya sejak kecil. Demikian juga sebaliknya. Mengapa anak ini jadinya ketika besar dia menjadi seorang yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya, ya. Kalau ada persoalan cenderungnya dia lemah, cenderungnya dia tidak tahan banting, cenderungnya dia mengeluh dan tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Itu awalnya itu adalah dari pembentukan eh, pola asuh dari orang tuanya itu sendiri. Jadi coba kita perhatikan diri kita sekarang ini. Nah, seperti apa kita saat ini itu biasanya punya pengaruh besar terhadap pola asuh orang tua kita sejak kita masih kecil. Bagaimana kondisi kita saat ini itu tidak terlepas dari bagaimana kita diproses sejak dari kecil. Apakah kita menjadi seorang yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting? Itu kita bisa akan melihat ketika kita ada di dalam sebuah persoalan, tantangan hidup, kesulitan yang eh, menantang kita untuk membuktikan kita bahwa apakah kita ini menjadi seorang yang kuat, yang tahan banting. Ya, ini ada kalimat ya. Kalau mental kita lembek, jangan harap kita bisa survive. Kalau mental kita lembek, jangan pernah banyak berharap bahwa kita survive, kuat di dalam menghadapi tantangan hidup di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau mental kita itu kuat, maka sebesar apapun tantangan itu, kita pasti akan bisa survive di dalamnya. Nah, yang pasti kehidupan kita di tengah dunia ini, apalagi anak muda ya, pasti di lingkungan kita, di mana kita berada, di tempat kerja, atau yang masih kuliah, ya, di bangku kuliahnya, atau yang eh, di dalam keluarga, itu pasti ada yang namanya tantangan. Tetapi sejauh mana kita dapat menguji mental kita? Apakah kita tetap kuat, tahan banting, atau justru kita cenderung lembek, tidak mampu untuk bisa survive di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Jadi ciri yang pertama ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Itu adalah orang yang tahan banting. Ciri yang kedua apa? Orang yang menerima kenyataan hidup tanpa banyak mengeluh. Ya, menerima kenyataan hidup tanpa banyak mengeluh. Saudara, kalau kalian bersama dengan orang yang sedikit-sedikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, kira-kira bagaimana respon kalian? Ya pasti jengkel ya. Ini orang nggak bisa bersyukur ya. Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan? Tentu tidak ya. Semakin dia mengeluh itu semakin menyusahkan hatinya. Semakin dia mengeluh, semakin tertutup pikirannya untuk bisa melihat jalan keluarnya. Semakin dia mengeluh, semakin melemahkan dirinya. Tetapi orang yang survive, orang yang tahan banting itu adalah orang yang bisa menerima kenyataan hidupnya tanpa banyak mengeluh. Ya, coba lihat gambar ini. Di zaman sekarang banyak orang yang meratapi keadaannya, nasibnya. Memang aku begini. Lalu kemudian dia mencoba membandingkan dirinya dengan orang lain kok bisa begitu, tapi aku kok begini, ya. Dia mulai mengeluh dengan sejumlah penderitaan yang bagi dia itu dia sendiri yang hidup menderita, sangat menderita di tengah-tengah orang banyak yang ada di sekitarnya. Tanpa melihat ada sesuatu yang bisa disyukuri dalam dirinya.
Jadi sekali lagi, meratapi nasib, mengeluh itu tidak akan pernah bisa merubah keadaan. Justru cara-cara mengeluh itulah yang membuat kita itu semakin lemah, semakin tidak kuat, semakin tidak tahan banting. Bayangkan ya, ada banyak ya fak- eh, eh, fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Misalnya seorang pemuda yang baru mulai meniti karirnya, masuk di dalam sebuah pekerjaan yang baru buat dia. Nah, ketika dia melihat temannya sekantor dengan dia, waduh mereka necis-necis, punya gaya hidup seperti ini, seperti itu. Otomatis dia yang baru ini dia punya em, apa namanya ya, satu bayangan-bayangan yang buat dia itu, wah ini pasti oke deh aku bisa kerja di sini. Tetapi faktanya tidak seperti apa yang dia bayangkan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengeluh. Sedikit-sedikit dia diperlakukan tidak baik, itu dia mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Sehingga akibatnya apa? Berpindah-pindah kerja. Tempat yang lain tidak tahan, tempat yang pertama tidak tahan, dia pergi mencari pekerjaan di tempat lain. Di tempat lain juga tidak tahan, dia pergi mencari pekerjaan di tempat yang lain. Demikian seterusnya. Dan orang yang seringkali pindah pekerjaan, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kalau ditanya kenapa kamu pindah? Ya, alasannya sepele. Karena tidak cocok dengan bosnya, tidak cocok dengan gajinya, dia diperlakukan dengan tidak adil, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau ada kita menemukan orang yang seperti itu, kita perlu bertanya soal mentalnya, ya, soal karakternya. Bahkan kita meragukan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tidak tahan banting dalam segala situasi. Tetapi orang yang tahan banting, dia akan pasti berpikir bahwa di tempat kerja manapun, itu pasti ada persoalan. Itu pasti ada tantangan. Ada yang suka dan tidak suka dengan kita. Ada yang puas dan tidak puas dengan pekerjaan kita. Tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa ini adalah satu kesempatan yang memproses pribadi saya menjadi pribadi yang tahan banting, yang kuat, yang teruji, ya. Jadi dia tidak melihat persoalannya, tetapi dia melihat apa yang mau dia dapatkan dari suatu tempat di mana dia bekerja itu. Sehingga kalau motivasinya begitu, maka orang ini adalah seorang yang tahan banting. Apapun yang terjadi, apapun persoalan tantangan yang ada di tempat kerjanya, itu dia bisa terima kok tanpa harus mengeluh dan bersungut-sungut, tanpa harus mempersalahkan orang lain dan sekitarnya, atau tanpa mempersalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Tujuannya adalah sesuatu hal yang baik yang membentuk pribadinya yang kuat tahan banting. Kenapa? Sekali lagi, mengeluh itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu persoalan. Justru dengan mengeluh, protes, itu akan melemahkan kekuatannya. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Semakin lama, habislah kekuatannya. Dia maka menjadi lemah. Karena itu coba perhatikan bagian gambar ini, ya. Yang satunya tidak punya tangan, dua-duanya hanya punya kaki, ya. Tetapi yang satunya lengkap anggota tubuhnya. Tapi coba lihat anak yang cacat ini, dia tidak meratapi dirinya, ya. Dia tidak meratapi dirinya, tetapi justru dia berbuat semaksimal mungkin yang dia mampu untuk lakukan. Tetapi coba lihat anak yang lengkap bagian tubuhnya ini. Dia tidak tahu bahwa betapa dia dirindukan oleh anak yang tidak punya tangan ini. Seperti dia merindukan dirinya seperti orang yang anak yang lengkap organ tubuhnya ini. Saudara, demikian juga dengan kita. Kadang kita sirik dengan keadaan orang lain tanpa kita melihat bahwa sebenarnya kita ini sudah lebih baik dan jauh lebih baik dari orang lain. Sehingga kita tidak mampu bersyukur. Bahkan sebaliknya kita cenderungnya mengeluh dan tidak bisa menerima keadaan. Jadi
kalau kondisi kita ada dalam posisi seperti itu, maka percayalah, tanpa ujian itu kencang menerpa kita, itu kita sudah roboh lebih dulu. Karena itu, milikilah ciri orang yang tahan banting ini, yaitu menerima kenyataan hidup tanpa banyak mengeluh. Nggak usah mengeluh, terimalah memang ini seperti ini, maka apa yang harus aku kerjakan sebaik mungkin. Apa yang menjadi bagianku, aku mau melakukan menjadi bagianku dengan sebaik mungkin, tanpa banyak mengeluh, tanpa menuntut. Yang berikutnya, ciri orang yang tahan banting, ya. Orang yang positif dan humoris, ya. Orang yang tahan banting adalah orang yang bisa melihat hal-hal yang positif dan menemukan sesuatu yang lucu dari situasi seburuk apapun. Jadi ada ya orang ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang buruk, lalu dia bisa tertawa di dalamnya. Kenapa? Dia melihat adanya sesuatu yang lucu dalam dirinya. Ya, entah teman-teman pernah mengalami hal itu. Setelah melihat dan memikirkan kembali, aduh, lucu ya. Lucu ya peristiwa yang ini ya. Kita bisa menertawakan diri, aduh, betapa bodohnya aku waktu itu. Tapi kita bisa melihat di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kita marah, jengkel, kecewa, tetapi sebenarnya ada hal yang positif yang pada akhirnya membuat kita bisa memikirkan sesuatu hal yang baik di balik itu. Ya, menjadi humoris. Nah, itulah ciri orang yang tahan banting. Artinya apa? Tidak serius-serius amat ya di dalam menanggapi, meresponi suatu persoalan itu. Ya, mohon maaf ada iklan. Jadi orang yang tahan banting itu adalah orang yang memang mampu melihat persoalan itu secara positif dan dia bisa meresponinya dengan humoris, ya. Tetapi sebaliknya, orang yang cenderungnya negatif terhadap suatu persoalan yang ada, pikirannya selalu negatif terus, itu akan justru melemahkan dia. Justru tidak kuat di dalam menghadapi suatu persoalan. Karena itu ciri yang ketiga ini penting ya untuk kita. Walaupun memang dalam setiap persoalan tidak melulu kita bisa melihat satu hal yang positif di dalamnya. Bahkan tidak melulu juga kita bisa melihat ini lucu ya, kok bisa begini ya, jadi lucu kita ketawa di dalamnya. Tetapi efek dari persoalan itu, ya, akibat dari persoalan itu atau dibalik dari persoalan tantangan itu, kita bisa melihat, oh melalui inilah maka terjadilah ini. Jadi ada satu positif yang bisa didapatkan, yang mungkin tidak saat itu ya, tetapi melaluinya itu akhirnya nanti kita bisa ketemu ya bahwa ada satu hal yang positif kok. Sehingga ketika itu terjadi kembali ya di masa-masa yang akan datang, kita sudah bisa tahu ada satu pelajaran berharga, pelajaran yang penting untuk yang telah membekali kita untuk kita bisa survive di dalamnya. Sehingga kita bisa dikategorikan adalah pribadi yang tahan banting, yang tidak gampang menyerah, tidak gampang dikalahkan oleh situasi. Karena pikiran kita yang diubahkan, pikiran kita yang positif melihat suatu persoalan itu. Oke, ciri yang keempat, ciri orang yang tahan banting. Orang yang terbuka terhadap uluran tangan orang dan siap mengulurkan tangan terhadap orang yang membutuhkan pertolongannya. Jadi orang yang tahan banting itu tidak hidup untuk dirinya saja ya. Tetapi ia juga memikirkan dan peduli dengan orang lain. Dalam situasi sesulit apapun, ia tidak tenggelam sehingga tidak mau memperhatikan orang lain.
Ya, tapi sebaliknya ia ingat bahwa ada banyak orang yang sama atau bahkan lebih menderita dari dirinya. Jadi orang ini ketika dia ada di dalam satu persoalan, dia tetap melihat bahwa ada orang yang perlu uluran tangannya, ya. Dan bukan hanya itu, dia juga terbuka terhadap uluran tangan orang, ya. Selain dia memang menolong orang lain, mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain, tapi dia juga terbuka terhadap pertolongan orang lain, ya. Adakah kita yang menghadapi suatu masalah, persoalan, lalu kemudian kita katakan, aku nggak butuh orang lain. Aku tahan banting, aku bisa sendiri menghadapinya. Sehingga apa yang terjadi? Kita lambat laun akan lelah, capek, dan lemah. Tetapi dengan adanya orang lain, kita terbuka terhadap pertolongan orang lain, justru itu akan terus membuat kita semakin lebih kuat, semakin lebih bersemangat, semakin lebih tahan banting. Ya. Demikian juga ketika kita sedang ada di dalam masalah misalnya, ya. Pada saat kita ada di dalam satu keadaan yang kondisi yang tidak baik, tetapi justru di tengah kondisi seperti itu malah kita memberikan pertolongan kepada orang lain, justru disitulah ada satu kekuatan untuk kita bisa survive di tengah persoalan. Itulah yang membuat kita semakin tahan banting di tengah pergumulan hidup kita. Jadi saling ya, saling. Ketika sekalipun kita ada di dalam kondisi yang tidak baik, kita kita tahu bahwa kita ini tidak hanya pikir diri kita, tetapi masih ada orang yang lebih susah dari kita, yang perlu uluran tangan kita. Dan demikian juga sebaliknya, kita tidak boleh menutup diri untuk dapat ditolong oleh orang lain. Um, Keadaan ini pernah juga dialami ya oleh Rasul Paulus, ya, di mana ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara dan orang-orang jemaat-jemaat yang pernah dia layani, ya, khususnya jemaat Filipi waktu itu yang begitu peduli dengan keberadaan Paulus yang sangat menderita ditahan di penjara. Orang jemaat Filipi ini begitu peduli dengan Paulus, ya. Meskipun Paulus ini juga ada di dalam penjara dan dia begitu peduli dengan jemaat-jemaat yang pernah dia rintis, dia layani. Dia tuliskan surat untuk menguatkan, menghiburkan jemaat-jemaatnya supaya tetap kuat setia dalam Tuhan. Dan sebaliknya, ya, di tengah kondisi keadaan Paulus yang di penjara saat itu juga, dia tetap terbuka terhadap pertolongan orang lain. Ya, contohnya jemaat Filipi ini. Jemaat Filipi mengingat Paulus, betapa Paulus menderita dan dia perlu ditolong. Maka mereka mengutus Epaphroditus untuk dapat menemani dia di sana. Ya, mereka mengirimkan sejumlah bantuan untuk Paulus. Dan bagaimana respon Paulus? Apakah Paulus menolaknya? Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang kuat, tahan banting, ya. Bisa saja Paulus katakan, udah nggak usah pikirin saya, pikirkan dirimu sendiri, hidupi dirimu sendiri. Pokoknya pertahankan imanmu di tengah-tengah dunia ini, gitu ya. Terus maju, nggak usah pikirkan saya. Apakah begitu? Tidak, ya. Justru sebaliknya ya. Paulus itu malah mengucapkan terima kasih dan menerima bantuan dari jemaat Filipi, menerima perhatian mereka. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan untuk Paulus menjalani masa-masa penderitaannya dalam penjara. Bahwa di tengah-tengah kondisi seperti itu masih ada orang yang peduli dia. Masih ada jemaat yang mendoakan dia. Masih ada jemaat yang tahu mengirimkan kebutuhannya. Jadi sehebat apapun kita, kita ini adalah diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan kita butuh orang lain. Satu sisi kita dibutuhkan orang dan satu sisi kita juga membutuhkan orang lain.
Jadi adanya saling di dalam bagian ini. Kalau kita menjadi pribadi yang tahan banting, maka jangan pernah tahan uluran tanganmu untuk bisa menolong orang lain. Dengan satu pemikiran bahwa sesusah-susahnya hidup saya, ternyata masih ada yang lebih susah dari saya, yang perlu uluran tangan saya. Saya harus tolong mereka. Itulah yang membuat kita kuat, semangat untuk terus menghadapi tantangan yang ada. Tetapi bila kita tidak tergerak, kita harus hanya merungi diri kita bahwa kita ini adalah seorang yang lemah, seorang yang hanya menderita satu-satunya di antara begitu banyak orang, maka justru di situ yang melemahkan kita dan tidak tahan banting. Nah, ketika kita menolak kepedulian orang, pertolongan orang, dan menganggap kita tahan banting, kuat dalam menghadapi persoalan kita, justru disitulah kita mengalami satu kelemahan. Jadi, ciri orang yang tahan banting adalah orang yang terbuka terhadap uluran tangan orang dan juga siap mengulurkan tangan terhadap orang yang membutuhkan pertolongannya. Yang terakhir, ciri orang yang tahan banting adalah orang yang beriman teguh pada Tuhan. Orang yang beriman teguh pada Tuhan. Jadi tadi di awal kita tahu bahwa orang yang tahan banting itu melewati suatu proses ya. Proses yang membentuk dirinya ya melalui persoalan dan bagaimana dia bisa menentukan satu pilihannya untuk menghadapi suatu persoalan itu ya. Dan bagaimana dia menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Bagaimana dia tidak mengeluh tetapi menerima keadaan yang ada. Tapi yang terakhir ini sangat penting sekali, yaitu orang yang beriman teguh pada Tuhan. Orang yang beriman teguh pada Tuhan seolah-olah seperti orang yang manja ya, cengeng. Tuhan dikit-dikit cari Tuhan, dikit-dikit minta tolong Tuhan. Nah, seperti orang yang lemah, ya, seperti orang yang tidak kuat, yang tidak tahan banting, yang tidak mampu menghadapi persoalannya sendiri. Memang kita harus akui bahwa kita ini bukan manusia super, ya. Kekuatan yang kita miliki juga adalah kekuatan yang dari Tuhan. Ya kalau Tuhan tidak memberi kita kekuatan, kalau Tuhan tidak memberi kita hikmat dalam menghadapi sebuah persoalan, maka sesungguhnya sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, kita pun bisa runtuh, kita pun bisa pecah, ya seperti gelas, ya. Tetapi dalam bagian ini kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Jadi orang yang tahan banting adalah orang yang beriman teguh kepada Tuhan. Kalau kita melihat ya, satu peristiwa hidup bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir, lalu Tuhan pakai Musa dan seterusnya. Musa ini orang yang tahan banting, orang yang kuat, orang yang teguh. Tapi toh juga dia butuh Tuhan kan? Dia tidak bisa tanpa Tuhan. Karena itu dia selalu memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Apa-apa dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu menuntun. Dan bukan hanya Musa. Daud juga ketika memimpin bangsa Israel. Memerintah bangsa Israel. Pada saat dia ingin melawan musuh. Yang dia tanyakan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Daud ini adalah seorang yang gagah perkasa. Dan terbukti ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya melawan binatang-binatang buas yang membahayakan domba-dombanya. Tetapi toh juga dia selalu bergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa sumber kekuatannya Tuhan. Kekuatan yang dia miliki tidak bersumber pada dirinya. Oleh sebab itu, tatkala Daud hendak ingin berperang, mau melawan musuh, maka sebelumnya dia mau tanya Tuhan dulu, bagaimana Tuhan, apakah aku harus maju melawan mereka? Tunggu aba-aba dari Tuhan, dia baru maju.
Jadi selalu apa-apa tuh selalu bergantung pada Tuhan. Selalu meminta hikmat, pimpinan Tuhan. Apakah orang yang seperti itu dikategorikan menjadi seorang yang lemah? Tidak. Tetapi justru dia adalah seorang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap persoalannya. Dia akan bisa jadi katakan lemah kalau Tuhan dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan yang terus maju. Begitu. Tetapi kita lihat pengalaman Raja Daud, ya, pengalaman Musa atau raja-raja Israel yang lainnya yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan katakan pergi berperanglah, maka mereka ada satu action, ya, mereka ada satu tindakan untuk dapat melakukan itu. Dan di belakang mereka ada Tuhan yang mendukung mereka. Dan pada saat berperang, mereka juga sungguh-sungguh berperang. Dan di tengah-tengah mereka, Tuhan turut berperang. Jadi istilahnya Tuhan tidak pernah melepaskan, mengatakan kepada umat Israel, duduk saja, biar aku pergi berperang untuk kalian. Duduk, nonton. Tidak. Tetapi Tuhan suruh mereka pergi, bertindaklah secara aktif melakukan. Dan di dalam itu Tuhan bekerja melalui mereka. Jadi ciri orang yang tahan banting ini adalah orang yang beriman teguh kepada Tuhan. Orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu meminta aba-aba Tuhan. Selalu meminta kekuatan Tuhan. Ya, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi Tuhan yang selalu diandalkan. Dan melalui keaktifan, ya, tindakan-tindakan action yang kita lakukan, Tuhan pasti bekerja untuk bisa kita menjadi survive dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi. Mazmur 3 ayat 4-7. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya, inilah satu dasar perenungan kita malam hari ini melalui firman Tuhan. Bahwa pemazmur sendiri menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan pelindung bagi dia. Karena itu dia tahu bahwa Tuhan tak pernah membiarkan dia. Tuhan tak pernah membiarkan dia begitu saja. Tetapi justru Tuhan itu menjadi perisai, benteng, pelindung bagi dia. Sehingga dia berani mengatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi teman-teman sekalian, apakah kita menjadi pribadi yang kuat dan tahan banting di tengah-tengah dunia ini? Sesungguhnya hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu keadaan dan kondisi kita. Tahan bantingkah kita di dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini? Kita bisa melihat bagian demi bagian yang tadinya dibahas, bahwa orang yang tahan banting memiliki ciri dia bertanggung jawab atas hidupnya, menerima kenyataan hidup tanpa banyak mengeluh, dan dia selalu melihat hal positif, bahkan humoris di tengah-tengah situasi yang uh, menghimpit dia. Dan meskipun dalam kondisi yang tidak baik, orang yang tahan banting adalah orang yang selalu mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain. Dan orang yang tahan banting adalah orang yang selalu membuka diri juga untuk dapat menerima pertolongan orang lain. Dan orang yang tahan banting adalah orang yang selalu beriman teguh kepada Tuhan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan malam hari ini untuk kita. Jika ada teman-teman yang mau sharing atau yang mau ya diskusi bersama, boleh dipersilakan ya.
Apakah ada yang kurang jelas? Oke, hening semua ya. Yesaya, Owen, Kwang, siapa ini Living Water? Ini Michelle. Oke teman-teman, jikalau tidak ada yang mau diskusi, tidak ada yang mau bertanya, kita tutup ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan sepanjang kami boleh membahas materi ini. Hambamu berdoa kiranya melalui materi ini boleh membuka hati dan pikiran kami bahwa sesungguhnya di tengah-tengah dunia yang semakin rumit ini, semakin sulit ini, kami membutuhkan karakter yang kuat dan tahan banting. Kami menginginkan adanya satu keberanian di dalam menghadapi tantangan dunia di masa yang akan datang. Karena itu kami menyadari bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan, maka kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kami cenderung lemah dan tidak berdaya. Karena itu Tuhan tolong kami melalui proses hidup yang harus kami jalani, dimulai dari masa kecil kami hingga saat ini, bahkan ke depannya. Ada banyak kondisi, situasi, persoalan, kesulitan yang Tuhan izinkan kami alami. Dan biarlah kami punya pemikiran yang positif, meresponi semuanya itu sebagai proses yang membentuk diri kami menjadi pribadi yang kuat, yang survive di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi lemah, lesu, dan tak berdaya, menyalahkan keadaan, bahkan terlebih bersungut, kecewa, menyalahkan Tuhan, tetapi biarlah kami boleh dibangkitkan, diberikan semangat yang baru, optimis di dalam menghadapi masalah yang menghadang kami di depan kami, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang terus topang kami. Dan masalah itu adalah suatu cara Tuhan yang boleh memproses diri kami menjadi pribadi yang kuat dan tahan banting. Bersamamu Tuhan, kami mampu menjalani hidup di tengah dunia yang serba sulit. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.